Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membagikan apa yang teman-teman tanya yang di kolom komentar ya, khususnya ya. Seringkali teman menanyakan ini jumlahnya berapa log. Jumlah log ini ada sekitar 400-an, itu masih ada ya, bukan hanya sekitar sini aja. Nah, terus vegetasinya apa bang? Nah, itu sering dipertanyakan juga kan. Vegetasi di sini alami ya, intinya nggak ada vegetasi khusus seperti yang ada di tanam-tanam, contohnya AMP, air mata pengantin, Santos, atau yang lain-lain lah sebagainya. Nah, kalau di sini semuanya alami sih. Tanaman di sini tanaman karet, sawit. Kalau nektar dominan di sini akasia megium ya, akasia yang daun lebar. Contohnya yang akasia yang ini lagi sedot nektar di serat kecil daun akasia ya. Coba lihat dulu. Nah ini lebah lagi asik lagi hisap nektar ya. Itu terlihat dari serat-serat kecil daun akasia. Nah, biasanya kalau madunya dari akasia ini biasanya dominan manis dan warnanya agak oranye muda. Ini kita dokumentasikan waktu kita lagi proses panen ya. Untuk video panennya silakan cek di video kita sebelumnya, itu 2 harian panen kurang lebih 80 kilo. Nah, silakan cek aja di situ, ada part 1 dan part 2. Nah, ini pemandangan cukup langka juga ya bagi kita ya, karena jarang-jarang juga kita lihat-lihat lebah ini lagi hisap nektar akasia ini. Nah, itu lihat, dia nggak merasa terganggu. Nah, yang lainnya ada lagi tumbuhan-tumbuhan liar lah ya. Kalau di sini sih aman sih, mungkin ada di sebagian tempat. Paling maksimalnya dalam satu lokasi itu ada 3 pohon sarang, itu aja udah ada banyak yang kabur ya. Kalau di sini sih ada juga yang kabur, ada. Cuman yang kabur itu biasanya koloni lemah, dia nggak bisa bertahan. Atau waktu kita beli lognya, ratunya udah nggak ada. Nah, ada juga yang kabur, ada paling di sebanyak ini paling 10-an lah ya, normal ya, wajar kalau ada yang kabur, itu hal-hal yang wajar. Tapi kalau koloni kuat dia nggak bakalan kabur. Makanya kalau mau teman-teman mau beli log, mau beli koloni, disarankan cari yang kuat ya, cari yang kuat. Kalau nggak kuat dia rentan kabur. Terus perkembangannya lama, jadi kita mendapatkan hasilnya juga lama juga kan. Nah, ini faktor dari pembolang juga besar sekali ya pengaruhnya ya. Nah, kalau bisa waktu ambil log dari hutannya, bawa pulangnya kalau bisa di malam hari. Nah, paling cepat itu sekitar jam setengah 7 habis maghrib. Karena kalau kita bawa pulang siang hari, itu lebah pekerjanya masih ada di luar, lagi-lagi cari nektar, bipolen dan lain-lain itu kan. Nah, jadi kalau bisa bawa pulangnya malam, jadi lebah pekerjanya udah berkumpul semua, baru kita eksekusi bawa pulang. Nah, inilah lokasi sekitar kita ini. Teman-teman juga nanya, kok nggak kabur ya? Di sini kan padahal lantainya ini kan nggak ada tumbuhan apa-apa, ini sering dibersihin terus, malahan dibakar. Setiap hari sih enggak, tapi waktu panen sering bapak bakar di sini, khususnya daun-daun karet. Ini karet ya, karet. Ada lagi teman yang menanyakan, bang kok nggak kepanasan ya?
ini ya, saya membagikan, saya bukan sosok seorang pakar atau uh, lihai lah intinya ya, cuman pengen membagikan apa yang saya ketahui aja ini ya. Nah, uh, berdasarkan pengalaman saya di sini, kalau memang Itama ini kepanasannya itu jangan sampai satu harian full. Jadi apabila cuman dalam satu hari cuman 3 jam kepanasan ya nggak masalah ya, nggak masalah. Paling corongnya itu karena dia berbentuk propolis, dia agak ngelemah, cuman nggak masalah juga, dia nggak kabur juga. Contohnya ini kan termasuk panas juga, tapi paling panasnya 4 jam. Jadi kalau mau teman-teman mau meletakkan koloni, diusahakan jangan panasnya jangan seharian full ya, dari pagi sampai sore panas itu dia bukan tempatnya dia, karena kan dia biasanya kan hinggap sarang pertamanya itu kan di kayu kan, kayu itu biasanya ada rindang juga, jadi dia ditutup di ini, panasnya ditutupi oleh daun-daun yang hinggap di kayu tadi sebelum kita budidaya maksudnya kan. Nah itu, jadi teman-teman, kalau ada yang bagi pemula, kalau mau ternak nggak usah takut-takut ya. Kalau ada di tempat teman-teman yang bolang ya nggak apa-apa bolang, kalau nggak ada yang bolang beli. Nah tapi untuk penghasilannya lumayan juga, karena apa, dalam kalau di sini minimal ya 80.000 itu 250 mili secangkir aqua gitulah ya, yang gelas. Nah ukuran gitu udah 80.000 kan, lumayan kan. Nah kalau per kilo relatif lah, yang 250 kilo tadi relatif juga, ada malahan kalau memang agak susah jualnya dia nurunin harga gitu ya. Nah terus harganya juga lebih tinggi ya daripada lebah madu hutan atau madu apis dorsata. Kalau madu hutan itu satu botol marjan lah ya, kalau satu botol marjan itu kalau di sini 90 paling murah itu 90.000. Nah kalau madu kululut ini per itu 450 mili ya, berarti ratusan lebih lah intinya ya. Nah itu, dan ada juga ya teman-teman kita nanya, bang kok madunya beda-beda ya rasanya, itu gimana bang ya, katanya ya gitu ya. Nah itu kalau mengenai ya perbedaan rasa, warna, itu biasanya dari nektarnya ya, nektar bunga yang dia ambil itu berbeda-beda ya. Contohnya kalau akasia mengium, yang akasia daun lebar itu ya, nah kalau yang itu biasanya dominannya manis. Nah warnanya agak kuning-kuning, nggak gelap gitu ya. Nah biasanya kalau untuk tumbuhan tanaman liar di hutan-hutan belantara, biasanya warnanya agak seperti warna teh yang agak ketuaan, dan rasanya pun manis asam, dan disertai bau-bau nektar yang harum ya. Itu semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya bukan pakar ya, bukan lihai dalam bidang trigona, tapi saya hanya berbagi ilmu sedikit, membagikan ilmu sedikit apa yang saya ketahui, saya bagikan pada teman-teman. Nah itu aja, cukup sampai di sini, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.